Bandung's inspiring sound. K-Light FM. Sahabat K-Light, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Light, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16:15 sampai 17:15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107,1 K-Light FM Bandung, Inspiring Sound. Terima kasih sahabat K-Light Anda yang terus sama-sama di Afternoon Cafe Weekend di edisi hari ini sahabat K-Light. Di hari yang pertama di bulan ke-11 tahun 2015. Dan tentunya Anda yang selalu setia mengikuti talk show Lighthouse Family setiap hari Minggu di jam di jam 4.15 sampai jam 5.15 sore sahabat K-Light. Nah sekarang beberapa saat lagi kita akan juga menghadirkan Lighthouse Family dengan satu topik, yaitu sudah efektifkah cara kita meredakan tantrum pada anak? Nah, kalau mungkin Anda masih belum familiar dengan istilah tantrum itu apa, nanti kita akan bahas dengan narasumber kita yang sore ini sudah hadir di studio K-Light. Kita sapa dulu saja ya narasumber kita. Ada Mbak Nuri Indira Dewi, seorang psikolog anak dari Children Cafe. Selamat sore Mbak Nuri atau Mbak Dewi, ini apa? Nuri aja, Kang Chandra, iya. Selamat sore, Assalamualaikum, selamat sore juga sahabat K-Light. Senang sekali sore ini bisa kembali ngobrol dan diskusi nih tentang perkembangan anak ya. Ya, dan kalau saya karena dapat jatah siaran jam 3 di hari Minggu itu sebulan sekali, berarti kita sebulan yang lalu ya. Terakhir itu dengan topik, saya lupa apa saat itu. Saya ingat, jadi waktu itu kalau nggak salah respon efektif ya untuk perilaku anak ya, bagaimana kita merespon supaya anaknya bukannya justru berhenti belajar gitu, tapi dia justru lebih semangat lagi untuk belajar gitu ya. Baik, yang saya garis bawahi ini dari topik kita yang akan kita obrolkan sampai jam 5.15 nanti adalah ini satu istilah tantrum. Nah, saya tentunya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait dengan topik kita sore ini. Tapi sahabat K-Light Anda yang nanti juga ingin bergabung, silakan seperti biasa Anda bisa telepon ke 2531972 atau 2532072 atau bisa juga pertanyaannya Anda ajukan melalui SMS di 0812203192. Mungkin mulai sekarang Anda sudah bisa menyiapkan pertanyaannya ya. Oke, saya kasih clue. Topiknya adalah sudah efektifkah cara kita meredakan tantrum anak pada anak ya. Oke, sahabat, agar kita lebih ngeh lagi sebetulnya apa itu tantrum, langsung saja saya ajukan pertanyaan pertama ke Mbak Nuri. Mbak Nuri, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan tantrum itu? Ya, Kang Chandra, mungkin gini ya, mungkin kalau misalnya saya jelaskan dari textbook gitu akan lama juga, akan makan waktu. Jadi langsung saja dicontohkan ya, Mas Chandra. Jadi enaknya dipanggil Mas atau Kang nih? Bapak juga boleh. Soalnya di luaran sana kadang saya dipanggil Bapak, kadang-kadang belum terima gitu. Kalau gitu lebih enak yang di bawahnya Bapak ya, antara Kang dan Mas ya. Oke, Kang Chandra, jadi begini, contohnya anak yang kita katakan bahwa dia mengalami temper tantrum adalah mungkin Anda sering lihat atau mengalami sendiri pada anak Anda, sahabat K-Light, kalau misalnya dia sedang punya keinginan. Kalau boleh mungkin saya, ini ada satu potongan cerita ya. Boleh, Oke, gini. Silahkan. Sahabat K-Light, ada satu anak, wajahnya memerah. Kemudian dia guling-guling di lantai pusat perbelanjaan. Dan anak tersebut meneriakkan keinginannya untuk membeli mobil-mobilan. Tapi ayah bundanya tampak malu dengan keadaan ini, ditonton pengunjung mall itu, dan sang ayah langsung menggendong Aldi menjauh, sementara sang ibu mencubit dan menyuruhnya diam.
Nah, ini reaksi yang langsung diberikan oleh orang tua. Nah, sudah tepatkah itu? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, yang jelas itu tantrum itu adalah contoh kasusnya seperti tadi ya. Betul sekali Kang Chandra, dan ini memang umum ya di keseharian kita juga sering melihatnya di tempat umum, dan tantrum itu memang adalah bentuk kemarahan ya. Anak marah, tapi bentuk kemarahannya itu memang outburst atau meledak begitu, meledak-ledak, dan biasanya memang karena dia tidak mendapatkan hal yang dia inginkan. Nah, bentuk marahnya seperti apa? Kalau contohnya Aldi tadi ya, bentuk marahnya dia sampai berguling-guling, terus teriak-teriak, saya pengen mobil-mobilan, pokoknya aku mau mobil-mobilan dan sebagainya. Ada juga anak lain yang bentuk kemarahannya dia mukul-mukul. Ada juga yang misalnya melempar-lempar barang gitu ya. Jadi memang bentuknya bermacam-macam, tapi yang jelas itu adalah ekspresi kemarahannya karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ngamuk gitu Kang Chandra istilahnya. Berarti ada pemicu ya. Jelas ada pemicu. Tapi kan tidak harus setiap kejadian di saat sang anak ingin sesuatu, si anak juga harus berperilaku seperti itu. Nah, jadi wajarkah hal ini? Temper tantrum itu wajar loh ternyata gitu. Karena begini, banyak orang tua yang mengeluhkan, kenapa sih anak saya kok kalau udah ada maunya tuh susah sekali untuk ditahan, dan dia pasti akan ngambek, akan marah, dan akan melakukan hal-hal itu tadi gitu ya. Dan orang tua merasa bahwa jangan-jangan ini cuma anak saya aja, anak saya ini normal nggak sih? Nah, sebetulnya tantrum itu wajar Kang Chandra, apalagi untuk anak yang usia 2-4 tahun ya. Karena memang di usia ini anak itu selain sudah lebih mandiri, dia juga mengembangkan negativisme gitu. Jadi dia merasa bahwa dia ini sudah berhak untuk menentukan saya mau atau enggak gitu. Jadi kalau Kang Chandra perhatikan nih, anak-anak yang mulai bisa ngomong enggak atau no gitu, aku nggak mau gitu, aku mau yang itu aja, itu mulai usia 2 tahun tuh udah mulai seperti itu. Dan sebaliknya dia kalau menginginkan sesuatu dan nggak dikasih sama orang, dia juga merasa dia berhak untuk memperjuangkan. Nah, kenapa kemudian bentuk perilaku yang muncul adalah kemarahan yang meledak itu tadi, bentuknya teriak dan segala macam ya, bukannya dikomunikasikan? Karena memang Kang Chandra, masalahnya adalah anak usia 2-4 ini secara verbal kebanyakan ya, atau pada umumnya dia belum mampu untuk mengkomunikasikan apa yang sebetulnya dia inginkan, apa yang sebetulnya dia harapkan, kenapa dia kecewa kalau tidak mendapatkan benda itu gitu loh. Jadi kalau kita bayangkan aja diri kita sebagai orang dewasa, kita marah gitu ya karena sesuatu, tapi kita nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, dan kita merasa orang lain tidak paham, pasti kita akan marah banget gitu. Dan bisa aja caranya fisik kayak tadi gitu. Saya jadi ingat satu kasus ponakan saya sendiri. Dia tipenya oke lah, gampangnya gini, ketika dia ingin jajan, terus orang tua neneknya itu udah jangan jajan aja gitu, maksudnya oke, dikontrol mungkin ya, karena mungkin frekuensi jajannya terlalu sering. Tapi reaksi anak tersebut begitu ditolak oleh neneknya untuk tidak jajan, itu teriak-teriak. Itu apakah termasuk ke dalam tantrum juga? Saya mau tahu usianya berapa? Sekitar segitu juga, 3 tahun lah maksimal. Ada kemungkinan itu termasuk tantrum ya, karena memang tantrum nggak bisa kita begitu satu kejadian terjadi terus kita langsung bilang itu tantrum. Tapi memang karena ini adalah kita mengistilahkannya normal bermasalah nih Kang Chandra. Jadi ini terjadi pada anak-anak pada umumnya, tapi memang ini masalah gitu. Jadi bukan gangguan psikologis yang spesifik gitu. Itu bisa aja disebut sebagai tantrum, dia teriak dan sebagainya. Tapi nanti yang sebetulnya perlu kita lebih cermati adalah, atau pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kasus-kasus spesifik adalah, misalnya apakah hanya kepada neneknya dia seperti itu? Apakah kalau misalnya orang lain yang melarang dia untuk jajan gitu ya, kemudian dia nggak akan seperti itu reaksinya gitu ya. Kemudian seberapa bisa sih sebenarnya dia mengungkapkan apa yang diinginkan melalui kata-kata? Apakah anaknya sudah bisa diajak ngobrol ya, kayak gitu-gitu tuh sebetulnya juga ada pengaruhnya nanti pada saat kita cari cara yang paling efektif bagaimana meredakan tantrum anak. Oke, sedikit lanjutan dari kasus tadi. Kalau misalnya ya kalau saya perhatikan memang hal itu lebih sering terjadi pada saat dia bersama neneknya. Ketika dia ketemu orang lain, dia justru cenderung menjadi lebih diam.
Dan kalau dibandingkan dengan kakaknya dulu gitu ya, kakaknya nggak begitu, lebih pendiam gitu. Terus faktor apa sih sebetulnya yang memicu si anak ini berperilaku seperti ini gitu? Iya, betul sekali Kang Jana. Nah, dari kasus ini kan sebetulnya kita lihat ya, setiap anak tuh berbeda-beda. Tiap anak beda-beda. Satu, perbedaan yang disebabkan karena temperamen yang memang dia bawa, dan perbedaan yang disebabkan oleh lingkungan. Jadi bagaimana cara orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia pada saat dia mengalami tantrum atau menginginkan sesuatu. Itu juga akan membedakan reaksi anak pada saat tidak mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi kalau saya lihat tadi misalnya dengan orang lain yang mungkin tidak terlalu akrab gitu, anak akan jadi lebih pendiam dan gak akan maksa gitu ya, gak akan maksa. Karena dia tahu, misalnya dia tahu bahwa belum tentu saya akan dapat nih, walaupun saya misalnya teriak-teriak, walaupun saya marah-marah, saya belum tentu dikasih sama orang ini. Dan saya takut, siapa tahu orang ini bisa melakukan sesuatu yang buruk ke saya kalau saya seperti itu. Tapi ke nenek, ke orang yang sudah sangat dia kenal, dan mungkin ini bukan pertama kalinya dia teriak-teriak gitu ya. Selama ini kalau dia teriak, nenek ngasih, akhirnya ngebolehin dia jajan lagi, dan akhirnya cara itu dipakai terus olehnya. Terus aja gitu. Jadi kalau nenek ngelarang, ya dia akan teriak lagi. Dan nanti dapat gitu. Tapi berikutnya dia mau jajan lagi, nenek ngelarang, ya begitu lagi polanya. Berarti sebetulnya dia sudah membaca sebetulnya ya dalam tanda petik perilaku orang dewasa di sekitarnya. Betul sekali Kang Chandra. Nah ini memang saya bermaksud mengetengahkan beberapa contoh yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa nih dalam meredakan tantrumnya anak. Kalau tadi ya kita ngobrol tentang Aldi di awal. Dia pengen mobil-mobilan tapi nggak dibolehin sama ayah bundanya, terus Aldinya nangis ya, berguling-guling gitu di depan umum, dan reaksi ayah bundanya adalah malu sama ayah, langsung digendong dibawa pergi sama bundanya. Dan ibunya cubit. Untung aja nggak dipukul. Lebih malu lagi kali kalau kayak gitu, sama bundanya dicubit. Saya ngebayanginnya dicubitnya tuh sambil bilang, udah diam dong gitu, jangan malu nih diliatin orang gitu ya. Tapi kan sebetulnya kalau dicubit, kalau anak itu kesakitan akan lebih reaksinya akan lebih parah mungkin ya. Oke, kita kan nanti akan bahas sahabat K-Lite seperti apa sih sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak tersebut, atau sebagai orang tua spesifiknya bersikap terhadap anak yang menunjukkan tantrum ini ya. Nah, itu kita akan obrolkan sahabat K-Lite sambil terus menunggu Anda, partisipasi Anda di 0812-203-1972 untuk SMS, atau telepon di 253-1972 dan 253-2072. Kita tunggu sahabat K-Lite setelah kita nikmati lagu bagus dari Sam Smith berikut ini. Baik, masih di 107,1 K-Lite FM, masih dalam Lighthouse Family sahabat K-Lite, dan kita masih ngobrol-ngobrol santai sahabat K-Lite mengenai sudah efektifkah cara kita meredakan tantrum anak. Dan saya informasikan juga sahabat, Anda bisa kunjungi website childrencafe.com untuk mendapatkan banyak sekali informasi yang lebih beragam ya tentang perkembangan anak dan juga remaja. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang bersifat khusus atau pribadi, atau tidak bisa disampaikan di radio, Anda bisa menghubungi 0818 0919 4940. Saya ulangi ya, di 0818 0919 4940. Atau bisa Anda juga kirimkan email ke info@childrencafe.com. Baik, kita lanjutkan Mbak Nuri tentang bahasan kita mengenai sudah efektifkah cara kita meredakan tantrum anak. Tadi kita sempat terpotong ya ketika kita ngobrolin tentang bagaimana reaksi yang tepat sebagai orang tua terhadap anaknya yang mengalami tantrum tadi. Apakah betul tadi dicubit atau dipukul itu sudah tepat? Nah, ini sebelum kita menilai tepat atau tidaknya ya Kang Chandra, mungkin beberapa hal yang biasa dilakukan orang tua selain itu ya. Jadi yang pertama tadi, contohnya orang tuanya Aldi, mereka mengenakan atau memberlakukan hukuman
fisik atau tindakan pendisiplinan ya. Jadi pengennya anak diam dengan dibentak, misalnya dijewer, dicubit, dipukul, diancam dan sebagainya. Ada juga orang tua yang kalau anaknya udah tantrum, dia cenderung memberikan keinginan anak supaya anaknya diam gitu. Nah, yang ketiga, ada orang tua yang cuek gitu ya, jadi mendiamkan anak sampai dia ya udahlah terserah mau marah mau enggak, pokoknya diem aja, nanti juga berhenti sendiri. Ada yang seperti itu. Dan yang keempat, ini ada orang tua yang mencoba menenangkan anaknya dengan cara dipeluk atau dibujuk dengan lembut, diajak ngobrol dan sebagainya nih Kang Chandra. Nah, saya nggak bisa bilang bahwa cara yang tidak efektif yang mana, yang paling efektif yang mana, apalagi kalau paling ya, karena memang ada beberapa prinsip yang harus kita ingat pada saat kita mau meredakan tantrum pada anak. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu karakter anak kita seperti apa. Dan karakter ini juga kaitannya dengan usianya dia juga gitu. Artinya kita yang kenal apakah anak kita ini bisa diajak bicara atau dia memang butuh waktu dulu pada saat dia sedang tantrum, sedang marah sekali itu dia butuh waktu sendiri dulu atau gimana. Kemudian prinsip yang kedua adalah yang tantrum tuh anak. Jangan sampai kita ikut-ikutan emosi. Nah, ini penting sekali Kang Chandra, karena kadang-kadang orang tua saking nggak sabaran dan orang tuanya jadi emosi, akhirnya malah memberikan respon yang salah. Misalnya malah balik marah, itu tadi. Malah jadi membentak anak, malah jadi pakai mata melotot gitu ya. Misalnya nggak membentak lah, tapi melotot matanya, menunjukkan ancaman dan sebagainya, sama-sama emosi gitu ya. Nah, itu juga satu prinsip yang harus selalu diingat sama orang tua. Karena nggak mungkin lah ya kita ngelawan api dengan api, harusnya api dipadamkannya dengan air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba nih ya Kang Chandra untuk bayangkan posisi kita lagi ada di posisi anak. Oke? Kang Chandra jadi Aldi deh ya. Boleh. Lagi pengen mobil-mobilan itu tadi. Lagi pengen mobil-mobilan, kemudian sama ayah digendong pergi, sama ibu dicubit sambil dibilang udah diam dong gitu, apa segala macam. Apa yang akan dirasakan? Tergantung dari, ya kalau misalnya dipeluk, digendong dan ditenangkan, kita pun mungkin sedikit demi sedikit akan mereda ya. Si anak ini akan tidak terlalu ngamuk gitulah ya, dan oke, nurut akhirnya. Tapi kalau cubit, saya rasa itu bukan bilang nggak tepat tadi, tapi kita sendiri ngerasa kok jadi ada kekerasan gitu loh. Nah, padahal kita kan pengennya kalau mungkin dilarang, sampaikanlah dengan bahasa yang lembut atau pas atau sesuai dengan anak tersebut. Iya, setuju Kang Chandra. Kadang-kadang kita memang orang tua melihat bahwa tindakan pendisiplinan yang dengan mencubit, menjewer dan sebagainya itu efektif, dilihatnya sebagai efektif karena pada saat itu anak berhenti. Dia tidak suka digituin, dia akan takut dan sebagainya. Oke lah, tantrumnya berhenti, dia nggak minta mobil-mobilan lagi, tapi apa yang dirasakan oleh anak, nah itu yang tadi Kang Chandra sebutkan kan, kita kan pengennya sebetulnya diperlakukan dengan baik, dikasih pengertian gitu, bukannya justru jadi rasa frustasinya itu, frustasi karena nggak mendapatkan yang dia harapkan, bertambah dengan rasa takut dan cemas karena hukuman yang diberikan oleh orang tua, jadi double gitu loh. Dan takutnya kalau itu terjadi berulang juga akan berefek apa? Jangka panjang mungkin ya. Berefek panjang ke depannya, seperti itu. Saya sih cenderung begini, melihat kalau efek jangka panjang itu saya melihatnya cenderung kita dikhawatirkan nanti pada saat posisinya sudah menjadi orang tua gitu, kita akan memberlakukan itu juga ke anak-anak kita gitu. Padahal dulu pas kecil kita ngerasa nggak nyaman digituin, tapi karena itu yang kita pelajari, itu yang kita alami gitu ya. Ya artinya pola itu misalnya tertanam di kita secara nggak sadar, terus kita turunkan ke anak-anak. Padahal kita tahu bahwa anak kita juga nggak akan suka itu gitu. Kalau saya sih lebih melihatnya ke situ. Yang jelas itu tadi memang bertentangan dengan prinsip yang harusnya api itu nggak dilawan dengan api. Api itu harus dipadamkannya dengan air. Gitu. Api harus dipadamkan dengan cinta. Asik, iya ya. Terlupai banget sih. Itu bicara tentang orang tua dan tapi anak cinta orang tua kepada anak dong. Iya, setuju sekali saya. Setuju. Ini masih sore loh dan malam minggunya udah lewat loh semalam. Gak masalah, ini bukan masalah cinta-cinta yang gak jelas kok.
Oke sahabat, ini semakin menarik perbincangan kita. Bahasan kita mengenai sudah efektifkah cara kita meredakan tantrum anak. Dan tantrum sendiri ini kalau boleh dibilang bahasa awamnya adalah mungkin emosi anak ya, atau anak yang ngamuk ketika keinginannya mungkin tidak terpenuhi. Betul. Oke, Anda yang ingin bertanya atau mungkin punya kasus seperti ini sahabat, tantrum pada anak, silakan Anda bisa ngobrol langsung dengan Mbak Nuri di 2531972 atau 2532072, atau bisa juga Anda kirimkan melalui SMS ya di 0812-203-1972. Dan waktu kita masih sangat panjang sampai jam 5.15 nanti sahabat Kielek. Oke. Kalau kita lanjut lagi ya, Kang Chandra ya. Tadi cara kedua yang biasa dilakukan orang tua adalah memberikan keinginan anak agar anak diam. Ini juga umum sekali memang. Kadang-kadang kita udah capek gitu ya pulang kantor, atau kita tuh pengen jalan-jalan ke mall itu pengennya seneng-seneng, tapi anak malah dalam tanda petik menurut kita anak malah bertingkah dan segalanya dan segala macam, dan akhirnya ya udah kita kasih aja supaya dia diam gitu. Lagi-lagi ini jalan pintas sebetulnya. Memang dia diam pada saat itu, tapi anak tuh ngerekam ya, Kang Chandra ya. Anak tuh ngerekam, mereka belajar dari pengalaman sehari-hari, mereka belajar dari bagaimana orang tua bereaksi terhadap perilaku mereka. Nah kalau misalnya itu tadi kasus nenek tadi mungkin ya, neneknya Kang Chandra. Dan kalau misalnya mereka melihat bahwa dengan cara marah, kemudian orang tua akan memberikan apa yang saya minta, maka saya akan gunakan cara itu terus gitu. Sejak kecil kita sebetulnya belajar itu gitu. Bahkan ya karena anak kecil adalah perekam yang paling oke gitu ya, paling baik, apalagi di golden age mereka, di 5 tahun awal kehidupan mereka, bisa jadi itu polanya menetap nanti sampai mereka besar gitu. Jadi memang kita harus hindari langsung memberikan begitu saja tanpa ada alasan yang cukup jelas gitu ya sahabat Kielite. Dan kemudian yang ketiga, ada orang tua yang mendiamkan anak sampai berhenti sendiri. Ada loh. Nah ini mendiamkan, kalau saya lihat dari sudut awam, ini tampaknya cara yang mungkin aman. Bener nggak sih? Aman ya, aman dalam artian ya kita nggak ngasih anak gitu, tapi kita juga nggak nyakitin anak, dalam tanda petik kita nggak secara fisik mendisiplinkan anak gitu ya, kita diemin aja gitu. Nah ini ada beberapa kondisi yang bisa melatar belakangi ini, sahabat Kilat dan juga Kang Chandra, karena beberapa anak memang kadang-kadang mereka temper tantrum ini dijadikan sebagai media untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya atau dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau misalnya kita bicara tentang konteks tantrum di sekolah, ya dia pengen dapat perhatian dari gurunya sebetulnya, atau dari perhatian dari anak-anak lain. Dan untuk kasus yang seperti ini, mendiamkan itu ternyata bisa dicoba. Ternyata boleh dicoba gitu ya. Dan ada beberapa hal yang harus diingat gitu. Misalnya satu, pada saat kita mendiamkan, pastikan kita bisa mengawasi anak gitu. Anak masih ada dalam batas pengawasan kita dan tidak melakukan sesuatu yang membahayakan. Dan jangan sampai si anak itu frustasi dan melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya nantinya malah gitu ya. Betul, bisa bahaya buat dia, bisa bahaya buat orang lain gitu ya. Misalnya kalau anaknya sampai ngelempar-lempar barang, ya masa kita mau diemin gitu, walaupun dia nyari perhatian, tapi kan kita nggak mungkin diemin juga. Pasti kita harus stop dulu perilakunya. Setelah itu, nah Kang Chandra ini pernah dengar istilah time out nggak? Di olahraga. Di olahraga dengar, kalau di luar itu enggak. Oh iya ya, beda ya, benar. Time out tuh kalau misalnya mau minta waktu sebentar gitu ya untuk sama nggak? Beda. Oh beda. Beda. Jadi kalau dalam pengasuhan memang berkembang sebuah istilah time out, di mana kalau misalnya anak ini sedang menunjukkan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang dewasa, misalnya itu tadi, tantrum tadi nih sahabat Kielite. Jadi kita itu seakan-akan memberikan ruang untuk anak gitu ya, untuk dia mengeluarkan dulu emosinya tanpa menyakiti dirinya sendiri. Baik Mbak Nuri, ini ada telepon yang masuk yang ingin bergabung tampaknya. Boleh? Bangga, boleh ya.
Baik, langsung kita sapa. Selamat sore. Sore. Dengan siapa Ibu? Dengan Yuli. Di mana? Di Bandung. Bandung ya. Baik, Selatan. silakan. Iya. Selamat sore Bu Yuli. Iya sore. Dokter Nuri ya. Saya Nuri aja Bu Yuli. Oh, Mbak Nuri. Psikolog Bu, bukan dokter. Baik, Oh, silakan. tentang anak ya. Betul Mangga. Iya. Begini Mbak, kan saya kalau terbiasa waktu kecil ya, kalau anak saya TK gitu, sewaktu TK, saya sengaja aja kasih uang jajan gitu. Mau sekolah, mau libur juga saya kasih aja. Tapi saya pengen tahu gitu. Tapi pas saya lihat kan suka dulu, kalau zaman dulu kan mainannya toleng-toleng gitu ya Mbak ya, yang murahan gitu. Dia suka beli aja. Jadi uang jajan itu dibeliin mainan. Nah tambah dewasa, dia pernah juga minta yang agak mahal gitu ya, kayak game gitu ya. Tapi kebetulan saya kurang gitu uangnya. Saya kasih pengertian aja uangnya kurang, jadi sabar gitu. Tapi anak saya kebetulan di Tembaya bukan merasa ini ya, diam aja gitu. Tapi kan suka nggak tega ya Mbak ya. Jadi saya gimana caranya ya, pas kebetulan ya ada jalan gitu ya, saya kasih game. Nah uang jajannya dia beli kaset sendiri gitu Mbak. Iya. Terus waktu-waktu juga pas SMA dia tuh, "Mah jangan marah ya," katanya. Adis kan ini Adis lagi, anak saya bilang gitu ya, "Ini saya punya uang tapi pengen dibeliin gitar, kurang," katanya. Gitarnya teh ya bekas gitu ya. Kebetulan ya saya kasih gitu. Gitu gimana pandangannya? Saya terbiasa juga kasih schedule ya, jadwal sekolah, terus sehari-hari bangun jam berapa, istirahat, main game, sekolah. Memang sih tidak langsung gitu ya, kayak buku seragam kemana gitu ya. Tapi saya sabar aja kasih tahu gitu. Jadi saya tuh suka sengaja gitu, bukan nggak ini ya. Nah itu bagaimana Mbak? Makasih. Sama-sama Bu Yuli. Baik. Ya, terima kasih Bu Yuli sudah bergabung di Lighthouse Family sore ini. Silahkan Mbak Nuri, tanggapannya mungkin. Iya, jadi mungkin kalau saya mencoba menghubungkan dengan tema kita hari ini tentang tantrum, tadi kalau anaknya Bu Yuli cenderung tidak cenderung terlalu tidak ya gitu, tidak, justru diberi pengertian bisa gitu ya, dan tidak memaksakan gitu karena dia juga paham pada saat dibilang bahwa uangnya kurang misalnya, bahkan kemudian ke depan-depannya malah beli kaset dengan uang jajannya sendiri dan sebagainya. Kalau menurut saya itu ini ya Bu ya, jadi Ibu tidak mengalami permasalahan dengan anak yang tantrum gitu, dan syukurlah gitu, artinya anak Ibu juga pengertian dan mungkin mau menerapkan gaya hidup yang sederhana gitu, mau menunda keinginannya nih Kang Chandra. Ini satu hal yang cukup penting dan nanti mungkin kita bisa bahas di pertanyaan yang terakhir ya gitu. Menunda keinginan ini memang bisa diajarkan sejak anak kecil, dan salah satu yang bikin anak untuk mencegah ya supaya anak tidak sampai tantrum, tidak sampai parah sekali tantrumnya adalah dengan mengajarkan bagaimana untuk menunda keinginan untuk bersabar gitu sejak dia kecil. Itu dia. Jadi terima kasih untuk sharingnya nih Bu Yuli ya, terima kasih banyak. Dan Mbak Nuri, kalau kita lihat anaknya Bu Yuli tadi, kan lebih cenderung bisa dikontrol ya anaknya. Iya. Ini balik ke karakter dasar nggak sih? Dia punya karakter dasar yang memang tidak emosional lah, mungkin bisa dibilang seperti itu. Ada pengaruhnya Kang Chandra, ada pengaruhnya karakter, tapi saya juga selalu bilang bahwa orang tua atau lingkungan itu juga pengaruhnya besar sekali gitu. Jadi memang ada anak yang karakternya keras, dia kalau sudah punya keinginan gitu ya, sudah punya keinginan memang dia ingin mencapainya, itu karakter.
Pengaruh lingkungannya di mana? Pengaruh lingkungannya adalah mengarahkan bagaimana supaya karakter ini jadi sesuatu yang positif atau potensi ini jadi sesuatu yang positif. Ada yang karena dia keras, kemudian diberikan segala macam atau segalanya yang dia inginkan diberikan, anak ini jadi anak yang manja misalnya. Jadi anak yang kalau misalnya nggak dikasih dia akan ngambek, atau kalau dia nggak dapet dia akan down. Tapi sebaliknya, ada anak yang karakternya sama kerasnya, tapi karena oleh lingkungan dia diberi tantangan gitu ya, dia diberi supportnya dalam bentuk dukungan. Ayo kamu bisa, tanpa harus mendapatkan ini pun kamu bisa sebenarnya mencapai keinginanmu, misalnya seperti itu. Dia akan jadi anak yang lebih lebih tough gitu. Lebih tough, lebih punya cara-cara untuk mencapai harapannya gitu. Nggak gampang down, nggak manja dan sebagainya. Jadi gimana pengaruh lingkungan itu juga besar sekali. Ya, bagaimana reaksi orang dewasa di sekitarnya juga ini sangat berpengaruh untuk bisa mengarahkan ya, yang dimana mungkin si anak tadi punya sifat yang emosional dan sebagainya, tetapi bisa diarahkan menjadi anak yang bisa lebih terkontrol mungkin ya. Baik sahabat K-Lite, masih ada waktu ya untuk Anda yang ingin bergabung di 2531972 dan 2532072 atau SMS di 0812-203-1972. Dan nanti kita akan masuk ke segmen ketiga sahabat, dan kita akan membahas mengenai untuk anak yang lebih kecil, apakah ada cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah agar anak ini tidak tantrum. Oke, jangan kemana-mana sahabat K-Lite, kita akan kembali setelah lagu bagus berikut ini. Baik sahabat K-Lite, ini adalah kalau menurut saya adalah salah satu lagu dari tahun 90-an yang punya cara penyampaian dan juga lirik. Ini bagus menurut saya karena ketika ada seseorang yang dalam kondisi tidak seperti kita misalnya, dirangkul bukan dijauhi. Nah seperti itu. Seperti itu juga mungkin pada saat kita menemukan pada saat misalnya anak kita dalam kondisi tantrum ya Mbak Nuri ya. Jadi jangan jadinya disiksa lah gitu mungkin ya, tapi dirangkul, dipeluk dan sebagainya. Karena memang kita harus paham dulu kenapa anak kita seperti itu gitu. Kalau soal paham kan berarti kita lihat penyebabnya apa, kemudian apakah kita memang sebetulnya udah menjanjikan tapi pas dia minta terus kita punya alasan lain yang kita nggak bisa kasih gitu, itu bisa aja kan bikin anak marah, frustasi dan sebagainya. Pokoknya berusaha untuk lihat dari sudut pandang anak. Nah, Kang Chandra, tadi saya sempat terpotong pada saat menjelaskan sedikit tentang time out. Oke, silakan. Jadi time out ini juga kaitannya tadi dengan jangan sampai kita ikutan emosi pada saat menghadapi anak yang tantrum. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa, bisa saja orang tua juga lagi capek kondisinya, lagi memikirkan hal lain, lagi banyak kerjaan sehingga emosi. Nah, time out ini berguna sekali, nggak cuma buat anak ya, tapi juga buat orang tua. Jadi memang kalau teknisnya itu sediakan sudut khusus nih Kang Chandra ya, sediakan sudut khusus untuk anak dan sediakan waktu itu biasanya 1-2 menit gitu anak untuk diam di situ dulu sendiri. Orang tua juga memisahkan diri dengan anak, ada ruang gitu walaupun masih bisa mengawasi dan sebagainya, dan pastikan anak tidak berbahaya untuk anak, dia tidak melakukan sesuatu yang berbahaya. Setelah itu selesai, setelah waktunya selesai, baru kemudian kita datangi anak dan kita ajak ngobrol. Nah, biasanya proses time out ini bermanfaat sekali untuk orang tua meredakan kemarahannya juga, dan anaknya juga biasanya jadi lebih reda gitu. Dia nggak akan semarah tadi dan bisa lebih mudah untuk diajak bicara. Nah, ini berkaitan juga dengan cara berikutnya yang biasa digunakan orang tua, misalnya menenangkan anak dengan cara dipeluk atau dibujuk dengan lembut. Nah, ini kita harus perhatikan juga sih bahasa tubuh anak tuh, kita harus jelas banget apakah memang dia
kalau lagi marah pengennya dipeluk, atau justru kalau lagi marah dia pengennya didiamin dulu. Itu kita harus sensitif sekali ya terhadap itu ya Kang Chandra. Kalau orang tua ke anak mungkin lebih paham, tapi kalau guru ke murid, kadang-kadang guru memperlakukan semua muridnya sama, padahal harusnya beda-beda juga sesuai dengan karakter anaknya. Yang jelas itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi tantrum, ada anak yang lagi tantrum, terus kita pengen dekati gitu ya, kita pengen menenangkan dia, lihat dulu apakah dia memang bisa didekati pada saat itu atau tidak. Kalau sudah bisa didekati, pelan-pelan sentuh gitu ya, sentuh dulu pelan. Kalau misalnya sudah lebih nyaman, kita ajak bicara dengan lembut, kita boleh peluk juga misalnya memang hubungannya sudah dekat, atau usap-usap punggungnya dan sebagainya. Nah, ini ada satu teknik juga yang bisa diterapkan buat anak, yaitu teknik relaksasi. Jadi kadang-kadang kita bisa bilang gini ke anak-anak. Kalau dulu saya waktu masih ngajar di sebuah prasekolah, kalau ada anak yang marah, anak yang sangat kecewa gitu ya, anak yang ngamuk, saya akan bilang bahwa aku lihat gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, aku lihat kamu marah sekali gitu. Aku lihat kamu marah sekali, kamu teriak-teriak, mukamu merah gitu, dan kamu sepertinya akan kehabisan nafas gitu. Kebetulan prasekolahnya bahasa Inggris, jadi kalau di Indonesia memang agak ini ya, agak kagok gitu. Tapi kurang lebih seperti itu gitu. Kamu akan kehabisan nafas dan akan lelah gitu. Aku mengerti kamu marah gitu, kurang lebih seperti itu. Aku mengerti kamu marah. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas dan tenangkan dirimu. Setelah ini kita bicara gitu. Jadi ada teknik relaksasi. Yuk tarik nafas bareng apa segala macam. Jadi itu memang bisa lah jadi salah satu hal untuk membantu anak. Nah, kesimpulannya, cara apa sih yang paling efektif sebetulnya? Nah, kalau dari situ kan sebenarnya kita nggak bisa nentuin mana cara yang paling efektif. Lagi-lagi balik ke karakter anak, temperamen, kondisinya seperti apa, penyebab dia tantrum pada saat itu apa. Berarti sebagai orang tua juga harus tahu benar bahasa tubuh atau reaksi anak gitu ya. Dia juga harus belajar banyak dulu memberikan reaksi ketika anak tantrum. Jadi harus tahu dulu si anak ini karakternya seperti apa sih, karena ya kalau kita tahu misalnya satu orang tua itu biasanya tahu kok karakter kakaknya itu seperti apa, adiknya seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Satu rumah aja belum tentu karakternya sama kan, dan belum tentu perlakuannya bisa disamakan juga gitu. Kalau maksudnya kalau aturannya mungkin bisa disamain, misalnya soal jajan tadi memang nggak boleh jajan gitu. Kakak nggak boleh jajan, ya adik juga nggak boleh jajan. Tapi pada saat si kakak meresponnya dengan marah dan si adik meresponnya juga dengan marah, nah menangani marahnya atau tantrumnya ini bisa beda gitu, tergantung karakter si kakak dan si adik. Gitu Kang Chandra. Nah, kalau tadi sempat saya bilang juga ke sahabat Kilat semua, untuk anak yang lebih kecil, apakah ada cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah anak ini agar tidak tantrum? Jadi kita mencegah dulu nih, jangan sampai si anak ini ngamuk-ngamuk di nantinya gitu. Ini gimana? Iya, gini. Basicnya kan adalah rasa marah sebetulnya. Marah itu adalah emosi yang timbul kalau misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang inginkan, kita bisa sedih. Marah itu kalau misalnya ada penghalang di antara kita dan apa yang kita inginkan. Jadi kita ingin mendobraknya dan itu yang membuat kita marah gitu. Ini ada penghalang nih di sini gitu. Jadi memang Kang Chandra, sejak awal atau sejak anak kecil, ini kita bisa, tadi yang sudah saya sebutkan adalah tentang menunda keinginan, gitu. Tentang menunda keinginan bahwa anak-anak itu, apalagi kalau misalnya mereka sudah paham konsep waktu, anak-anak bisa lebih paham tentang ini. Bahwa ada kata nanti misalnya, ada kata sabar. Iya, kamu akan dapat nanti setelah ini misalnya. Iya, kamu bisa dapetin ini kalau kamu sudah ini, misalnya seperti itu. Jadi memang menunda keinginan itu sejak kecil harus harus diberikan banget. Atau bisa juga misalnya pas di mall anaknya pengen mobil-mobilan, kita bisa ingetin lagi bahwa tadi kita ke mall tujuannya apa? Kan nemenin mama untuk beli susu misalnya, bukan beli mainan. Kita kan nggak rencanain buat beli mainan. Nanti misalnya kalau Aldi mau beli mainan kapan, kita agendakan lagi misalnya gitu ya. Kita rencanakan lagi, baru kita ke mall beli mainan. Jadi menunda, bahwa anak sebetulnya bisa dapat
tapi nggak sekarang gitu. Kalau persoalan uang misalnya bisa aja gitu, nggak sekarang. Karena apa? Karena mama nggak bawa uang misalnya. Nanti setelah mama punya uang, setelah adik uang tabungannya cukup, akan dapat gitu. Berarti anak diajarkan untuk berproses. Iya, Ya. bukan langsung ke hasil akhir gitu loh. Dan apa ya? Ya itu tadi bukan langsung ke hasil akhir, memang ada prosesnya. Bahkan ya kita harus ingat bahwa nanti pada saat mereka besar, mereka juga akan sadar bahwa tidak semua yang mereka inginkan akan bisa didapatkan gitu. Jadi dari kecil memang harus sudah ditanamkan yang seperti itu. Oke, sahabat Kilat, masih ada waktu ya. Anda yang ingin bertanya, silakan bisa telepon ke 253-1972 atau 253-2072 atau SMS di 0812-203-1972. Dan Mbak Nuri, ini di line SMS kita sudah ada yang masuk dari Mbak Rani di Pajajaran. Ini bertanya, apakah tantrum akan menjurus ke arah gifted? Tantrum menjurus ke arah gifted, wah kalau saya rasa ini dua hal yang agak berbeda ya, Mbak Rani dan juga Kang Chandra. Karena kalau tantrum kita kan bicaranya tentang perkembangan emosi anak gitu, bagaimana anak mengekspresikan emosinya pada saat dia marah, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sementara kalau gifted ini adalah sebuah kondisi pada anak yang memang punya kelebihan. Jadi cerdas istimewa, anak cerdas istimewa kalau di Indonesia kan gitu. Jadi dia punya kelebihan di inteligensinya itu sangat tinggi. Kemudian dia juga punya apa ya? Dia punya cara kerja yang sangat kuat gitu, dalam artian kalau ingin mencapai suatu prestasi atau mencapai suatu target gitu yang berkaitan dengan prestasi, dia akan sangat bagus gitu ya mengatur dirinya gitu, meregulasi dirinya, akan rajin dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya rasa memang tidak berkaitan langsung ya antara tantrum dengan gifted gitu Mbak Rani. Atau mungkin justru anak yang gifted biasanya malah nggak tantrum karena dia tahu step-stepnya harus seperti apa, begitu ya? Begitu nggak sih? Itu juga tidak bisa langsung Tidak kita bisa. hubungkan begitu saja. Tapi yang jelas memang anak gifted kalau kita lihat dari sisi perkembangan sosial dan emosinya, karena dia sangat fokus dan memiliki kelebihan yang sangat tinggi di bidang kognitif atau inteligensi, maka terkadang anak gifted ini sedikit mengalami kesulitan dalam penyesuaian di lingkungan sosialnya. Kebayang ya Kang Chandra, misalnya saya TK gitu ya, imut banget ya. Kejauhan. Kejauhan ya atau ini ya. Saya nggak apa-apa lah, saya TK gitu, umur saya 5 tahun. Saya gifted. Saya sudah bisa menguasai semua pelajaran yang dilakukan teman-teman saya. Saya pengen atau saya merasa tidak tertantang di sekolah gitu ya, karena saya sudah bisa pelajaran kelas 6 SD, saya udah bisa misalnya seperti itu. Pastinya nggak akan nyaman ya dengan lingkungan sekitar saya yang teman-teman TK gitu. Jadi itulah kenapa anak gifted kadang-kadang memiliki masalah penyesuaian dengan lingkungan sosialnya dan juga emosinya. Kalau emosi mungkin berkaitan lebih ke frustasi karena kebutuhannya harusnya lebih tinggi tapi nggak didapatkan dari sekolahnya, di usianya dia yang seperti itu. Apa bedanya gifted sama indigo? Sedikit melenceng tapi saya penasaran. Bedanya apa? Ini melencengnya jauh. Saya nggak bisa bicara banyak ya. Kebetulan saya punya teman yang dia tugas akhirnya bicara tentang anak indigo gitu. Saya nggak berani untuk ngomong banyak karena saya nggak menguasai. Oke, mungkin ini nanti kita bahas di sesi lain. Wah boleh nih. Menarik nih. Boleh nih Kang Chandra, boleh sekali, boleh. Tapi yang jelas memang sahabat Kilat dan juga Mbak Rani ya. Kalau misalnya tadi pertanyaannya sebetulnya mungkin ada lanjutannya Kang Chandra. Saya juga penasaran mungkin Mbak Rani ini apakah anaknya menunjukkan sering tantrum, tapi juga menunjukkan ada arah giftednya, kemudian mungkin mencoba menghubungkan, ada nggak ya hubungannya gitu. Kalau misalnya Mbak Rani
punya waktu sekarang untuk nelpon silahkan. Kalau misalnya tidak punya waktu dan ingin bertanya lebih lanjut, sebetulnya bisa ke email kita gitu ya. Ya, Mbak Rani bisa email saja ke info@childrencafe.com ya. Atau juga mungkin kalau masalahnya mungkin urgent, bisa telepon langsung ke 0818 0919 4940. Oke, nggak kerasa nih obrolan kita. Kalau nggak dibatasi, ini akan terus sampai malam. Oke, tadi masih ada yang terlewatkah, Mbak Nuri? Kalau mengenai tantrum sendiri, sebetulnya saya di sini atau topik kita nih Kang Chandra, kita nggak pingin mengatakan bahwa jadi Sahabat K-Lite cara paling efektif mengatasi tantrum itu adalah A gitu. Enggak, kita nggak pengen mengatakan seperti itu. Jadi memang lagi-lagi tadi sudah ada contoh-contoh ya, sudah ada contoh-contoh, beberapa contoh perilaku orang tua untuk mengatasi tantrum pada anaknya, dan cara-cara itu bisa dikombinasikan loh gitu. Nggak harus cuman pilih satu cara aja, itu bisa dikombinasikan dan dipilih memang mana yang paling efektif untuk anak kita. Jadi katakanlah kita untuk waktu yang sekarang kita pilih cara yang A gitu ya, cara yang A misalnya dengan dibujuk dengan lembut dan sebagainya gitu. Tapi ternyata besok tantrumnya terjadi lagi. Mungkin itu bukan cara yang tepat. Jadi kita bisa pilih cara yang lainnya lagi gitu. Jadi jangan mematok bahwa saya hanya akan gunakan cara yang ini aja. Udah titik gitu. Nggak seperti itu. Karena anak kita juga berkembang, anak kita juga berproses gitu. Untuk yang kali ini efektif dengan cara A, bisa saja yang kedua kali gitu ya, yang kedua kali dia akan lebih efektif dengan mix dengan cara B. Apalagi mungkin kalau dia misalnya juga berinteraksi dengan temennya di sekolah ya, dia dapat semacam pengalaman lain gitu ya. Betul. Sehingga begitu ada masalah lagi di rumah, dia emosi, ibunya pakai cara yang lama, nggak mempan. Betul. Bisa aja kan gitu. Misalnya selama ini anak kita, katakanlah anaknya Bu Yuli punten ya kita kasih contoh atau jadikan contoh. Anaknya Bu Yuli tadinya baik-baik aja kok gitu, dikasih uang jajan secukupnya gitu. Tapi kemudian misalnya ketemu sama teman-temannya di sekolah yang kalau minta uang jajan ke orang tua lebih banyak dan akhirnya dikasih sama orang tuanya gitu. Nanti pas pulang ke rumah anaknya juga mengharapkan bahwa Bu Yuli bisa memberikan uang jajan yang lebih gitu. Bisa jadi ya. Memang pengaruh lingkungan penting sekali Kang Chandra, dan kita ingat bahwa anak kita berproses terus, memang berkembang terus. Baik. Terakhir ada yang disampaikan mengenai tantrum ini? Tentang tantrum, Sahabat K-Lite, seperti yang di awal tadi sudah dijelaskan bahwa perilaku ini sebetulnya wajar. Banyak orang tua yang khawatir apakah saya memang perlu bawa anak saya ke psikolog gitu karena anak saya ada gangguan emosi gitu ya, gangguan emosi serius gitu. Kalau misalnya anak Anda usianya 2-4 tahun, tantrum ini masih bisa dikatakan wajar untuk terjadi, Sahabat K-Lite, kecuali kalau misalnya memang ini adalah satu-satunya cara yang dia gunakan gitu ya. Jadi udah berkali-kali dicoba untuk mengatasi atau untuk meredakan, tapi kok malah makin menjadi dan sebagainya, mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk membawanya ke psikolog. Tapi kalau misalnya terjadinya juga masih jarang-jarang, cuma sekali-sekali aja, dan Anda coba terapkan cara-cara yang tadi, lalu bisa mereda, rasanya sih itu nggak perlu dikhawatirkan. Dan yang pasti nanti di usia 5 tahun itu biasanya tantrum mulai mereda dengan sendirinya karena anak-anak sudah lebih pandai mengekspresikan perasaan mereka secara verbal. Secara verbal artinya langsung dikatakan, aku marah, aku nggak suka, aku tuh sebenarnya pengennya begini tapi mama malah begini gitu ya. Jadi dia memang sudah tidak perlu tantrum lagi karena dia sudah bisa mengekspresikan atau mengungkapkan. Jadi begitu saja terakhir kayaknya Kang Chandra ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nuri sudah menginspirasi dan memberikan banyak ilmu baru ya seputar tantrum pada anak. Alhamdulillah saya juga belajar terus. Oke, dan Anda sahabat yang mungkin masih belum puas atau mungkin masih ingin tahu lebih jauh mengenai masalah-masalah apa saja sih yang bisa terjadi pada anak atau cara-cara seperti apa sih sebagai orang tua yang sebaiknya
kita lakukan dalam rangka membesarkan anak. Ini akan lebih banyak lagi Anda dapatkan kalau Anda membuka childrencafe.com ya. Dan kalau Anda misalnya punya sedikit permasalahan dan ingin berkonsultasi langsung, Anda bisa telepon ke 0818 0919 4940 atau kirim email ke info@childrencafe.com. Dan Anda sekali lagi bisa mengakses website childrencafe.com di www.childrencafe.com, Facebooknya di Children Cafe, dan Twitternya silakan Anda follow di Children Cafe ID ya. Atau mungkin googling saja, nanti akan keluar dengan mudah ya. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nuri. Sama-sama, sudah Kang. hadir hari ini di hari yang pertama di bulan November ini ya. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan lain di topik yang lain juga. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap Minggu sore jam 16.15 sampai 17.15. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812 2031972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.